فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dalam berbagai riwayat dan narasi eskatologis dalam tradisi Islam, Imam Mahdi digambarkan sebagai sosok yang muncul di akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan kezaliman yang telah merajalela di muka bumi. Sosoknya dinanti oleh banyak kalangan umat Islam, terutama dalam keyakinan Syiah dan juga Sunni, sebagai pemimpin yang membawa perubahan besar dalam tatanan dunia yang telah rusak oleh keserakahan, ketidakadilan, dan kefasikan. Selain Dajjal yang dikenal secara luas sebagai musuh utama dan simbol kebohongan serta penyesatan terbesar, Imam Mahdi juga harus berhadapan dengan berbagai kekuatan dan tokoh yang menjadi manifestasi kejahatan dan kebatilan duniawi. Musuh-musuh ini tidak selalu tampil dalam bentuk individu, melainkan juga berupa sistem, kelompok, dan kekuatan politik yang menentang misi ilahi Imam Mahdi. Salah satu musuh besar Imam Mahdi selain Dajjal adalah kekuatan tirani dan penindasan yang telah mengakar dalam tatanan dunia. Kekuatan ini terdiri dari para penguasa lalim, sistem pemerintahan yang korup, dan struktur sosial yang menjauh dari nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Musuh ini bukan hanya menyerang secara fisik, tetapi juga melalui ideologi dan propaganda yang membentuk pola pikir masyarakat agar tunduk kepada kebatilan dan menolak kebangkitan spiritual yang dibawa Imam Mahdi. Di zaman kemunculan Imam Mahdi, dunia digambarkan berada dalam kondisi sangat kritis. Kezaliman menyebar, darah manusia tumpah dengan mudah, dan hak-hak kaum tertindas diinjak-injak oleh para penguasa yang rakus akan kekuasaan dan kekayaan. Imam Mahdi tidak hanya berjuang melawan individu jahat seperti Dajjal, tetapi juga melawan sistem dunia yang sudah sangat jauh dari nilai-nilai ilahi. Para penentang ini berasal dari berbagai latar belakang. Ada yang merupakan elit politik dunia, ada pula yang berasal dari kalangan agama yang telah menyimpang, serta kelompok-kelompok bersenjata yang memperjuangkan kepentingan mereka sendiri di bawah kedok kebenaran. Lebih jauh lagi, Imam Mahdi juga berhadapan dengan perpecahan internal di tengah umat Islam sendiri. Ada banyak pihak yang menolak kehadirannya, bahkan menganggapnya sebagai ancaman terhadap status quo yang telah lama mereka nikmati. Tokoh-tokoh agama palsu, ulama yang menjual agama demi kekuasaan, serta kelompok-kelompok yang fanatik terhadap ideologi tertentu, semua menjadi musuh dalam perjuangan Imam Mahdi. Mereka tidak hanya menghalangi jalan kebenaran, tetapi juga menyesatkan banyak orang dengan dalih menjaga tradisi atau melestarikan ajaran yang sudah usang dan tidak relevan. Perang Imam Mahdi bukan sekadar pertempuran bersenjata, tetapi juga perang pemikiran dan spiritual. Ia datang membawa ilmu, hikmah, dan petunjuk dari langit yang membuat banyak orang yang jujur dalam pencarian mereka berpaling dari kebatilan dan menerima kebenaran. Namun, semakin besar pengaruh dan kekuatannya, semakin besar pula perlawanan dari musuh-musuhnya yang merasa terusik oleh perubahan yang ia bawa. Para pemimpin dunia yang menikmati kekuasaan absolut, para pengusaha rakus yang mengendalikan perekonomian dunia, serta media yang menyebar fitnah dan kebohongan, semua menjadi bagian dari kekuatan yang ingin menghentikan gerakan Mahdi. Singkatnya,
Meski Dajjal adalah simbol puncak kebatilan yang menjadi musuh utama dalam pengertian spiritual dan eskatologis, musuh-musuh Imam Mahdi selain Dajjal terdiri dari berbagai elemen duniawi yang menolak kebenaran dan keadilan. Mereka adalah wajah-wajah nyata dari kezaliman dalam bentuk manusia, sistem, dan ideologi yang menyimpang. Pertempuran Imam Mahdi adalah perjuangan untuk menegakkan tatanan dunia yang selaras dengan kehendak ilahi, dan dalam perjuangan itu, ia harus menghadapi banyak musuh selain Dajjal, musuh-musuh yang tersembunyi dalam kekuasaan, dalam kesesatan, dan dalam hati manusia yang enggan menerima cahaya kebenaran. Setelah munculnya Imam Mahdi dan dimulainya perjuangan besar untuk menegakkan kebenaran, konflik demi konflik pun tidak terhindarkan. Musuh-musuh yang ia hadapi bukan hanya mereka yang terlihat nyata, tetapi juga kekuatan-kekuatan gelap yang tersembunyi di balik topeng moralitas dan kebudayaan. Musuh-musuh ini menyusup ke setiap lapisan kehidupan, dari pemerintahan, perdagangan, hingga agama. Mereka adalah penjaga status quo, para elit dunia yang hidup dalam kemewahan dan kelaliman, serta kelompok-kelompok yang dengan sengaja menyebarkan kebodohan agar umat manusia tetap terpecah dan mudah dikendalikan. Di antara para musuh Imam Mahdi, selain Dajjal, terdapat pula apa yang disebut dalam sebagian narasi sebagai pasukan dari timur dan barat, kekuatan-kekuatan besar dunia yang merasa terancam oleh kebangkitan spiritual yang dibawa oleh Imam Mahdi. Mereka bukan hanya menentang secara ideologi, tetapi juga secara militer. Beberapa di antaranya disebut akan membentuk koalisi global untuk menghentikan pergerakan Imam Mahdi karena mereka tidak ingin tatanan dunia yang mereka bangun runtuh oleh nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang ditawarkan oleh Mahdi. Ada juga pihak-pihak dalam tubuh umat Islam sendiri yang menjadi lawan berat Imam Mahdi. Mereka adalah kelompok-kelompok yang selama ini merasa paling benar dalam memahami agama, namun ternyata hanyalah bayang-bayang dari agama yang sejati. Mereka merasa terancam oleh kehadiran Imam Mahdi karena ia membongkar kebohongan-kebohongan yang selama ini mereka bangun atas nama agama. Mereka menuduh Imam Mahdi sebagai pembawa ajaran baru, padahal justru ia adalah pembawa ruh agama yang sesungguhnya. Kelompok-kelompok ini akan memprovokasi masyarakat, menyebarkan fitnah bahwa Mahdi adalah pemberontak atau tokoh sesat yang ingin memecah belah umat. Perjuangan Imam Mahdi juga menyasar bentuk kejahatan yang tak kasat mata, kerusakan moral yang telah mengakar di dalam jiwa manusia. Dalam masyarakat yang telah kehilangan arah, banyak yang tak mampu lagi membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Imam Mahdi harus menghadapi kemalasan spiritual, ketidakpedulian sosial, dan ketergantungan terhadap dunia materi yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai ilahi. Ini adalah bentuk musuh yang sangat sulit dilawan karena ia hidup dalam hati banyak manusia, bahkan dalam diri sebagian dari mereka yang mengaku beriman. Selain itu, Imam Mahdi akan menghadapi kekuatan-kekuatan teknologi dan informasi yang digunakan untuk mengaburkan kebenaran. Di akhir zaman, kebohongan bisa menyebar lebih cepat dari cahaya. Media yang dikendalikan oleh pihak-pihak berkepentingan akan membentuk opini publik untuk memusuhi Imam Mahdi. Ia akan difitnah, dijadikan kambing hitam atas kekacauan yang sebenarnya dibuat oleh para penindas. Ini adalah perang di medan yang baru, bukan hanya medan perang fisik, tapi juga perang opini, perang persepsi, dan perang narasi. Namun dalam semua itu, Imam Mahdi tidak pernah berjuang sendirian. Ia didukung oleh sekelompok kecil, orang-orang pilihan yang disebut sebagai para pengikut sejati. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia, terdiri dari laki-laki dan perempuan yang jujur, cerdas, dan memiliki iman yang kokoh. Mereka bukan orang-orang yang hanya mahir bicara, tapi juga mereka yang siap berkorban demi tegaknya keadilan. Bersama Imam Mahdi,
mereka menghadapi gelombang kejahatan dan pengkhianatan dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Musuh-musuh Imam Mahdi bisa saja lebih kuat secara jumlah, lebih kaya secara materi, dan lebih berpengaruh dalam jaringan kekuasaan dunia. Namun, Imam Mahdi memiliki satu hal yang tak bisa mereka miliki: kebenaran yang datang dari langit, kekuatan batin yang berasal dari keyakinan yang murni, serta janji kemenangan yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Maka, pertarungan ini bukan hanya soal siapa yang menang secara militer atau politik, tetapi soal benturan antara dua arus besar sejarah: kebenaran dan kebatilan, cahaya dan kegelapan, iman dan kesombongan. Dan sejarah pada akhirnya akan mencatat bahwa siapapun yang melawan Imam Mahdi dengan niat mempertahankan kezaliman, pada akhirnya akan dihancurkan oleh gelombang kebenaran yang tak terhentikan. Ketika perjalanan Imam Mahdi berlanjut, medan perjuangannya semakin luas dan kompleks. Musuh-musuh yang ia hadapi tidak hanya menyatu dalam satu bentuk, tetapi berwujud dalam banyak rupa. Kekuasaan politik global yang zalim, sistem ekonomi yang menindas, media yang memutarbalikkan fakta, dan ideologi-ideologi sesat yang membungkus dirinya dengan kemasan kebebasan, kemajuan, dan modernitas. Semuanya membentuk sebuah arsitektur kezaliman dunia yang telah mengakar selama berabad-abad, dan Imam Mahdi datang bukan sekadar mengguncang, tetapi menghancurkannya hingga ke akarnya. Di antara tantangan terbesar Imam Mahdi adalah mengurai simpul persekongkolan global yang begitu rapi. Kekuatan-kekuatan ini tidak bekerja secara terang-terangan, melainkan beroperasi melalui aliansi-aliansi rahasia, lembaga-lembaga internasional, dan kekuatan finansial dunia yang mengendalikan pergerakan bangsa-bangsa. Imam Mahdi harus menghadapi lembaga-lembaga yang selama ini dianggap pelindung perdamaian, namun di balik layar justru menjadi alat para tiran. Ia harus menembus jaringan propaganda yang telah lama membius umat manusia dengan narasi-narasi palsu yang menjauhkan mereka dari fitrah dan nilai-nilai ilahiyah. Lebih jauh lagi, Imam Mahdi dihadapkan pada tantangan sosial yang sangat rumit. Manusia di zamannya hidup dalam keterpecahan akut. Sekat-sekat identitas seperti kebangsaan, suku, ras, dan mazhab telah dipertajam sedemikian rupa hingga umat manusia tidak lagi melihat dirinya sebagai satu kesatuan. Imam Mahdi datang untuk menyatukan kembali jiwa-jiwa yang tercerai-berai, membangkitkan kesadaran bahwa manusia diciptakan bukan untuk saling memusuhi, tetapi untuk saling mengenal dan hidup dalam keadilan bersama. Namun justru misi inilah yang menimbulkan perlawanan sengit dari mereka yang selama ini menjadikan perpecahan sebagai alat kekuasaan. Dalam perjalanan revolusionernya, Imam Mahdi juga berhadapan dengan ketidakpercayaan dari kalangan yang sebenarnya mengaku menanti-nantikan kedatangannya. Ada banyak pihak yang selama ini berdoa agar Imam Mahdi datang, namun ketika ia benar-benar muncul, mereka justru menolak dan memusuhinya karena ia tidak sesuai dengan harapan atau interpretasi mereka. Ini menjadi ironi besar dalam perjuangannya, menghadapi penolakan dari orang-orang yang seharusnya menjadi penyambut. Musuh-musuh Imam Mahdi memiliki satu kesamaan utama. Mereka tidak menginginkan perubahan yang adil. Mereka menikmati dunia yang timpang, karena dari ketimpangan itulah mereka mendapat kekuasaan, kekayaan, dan kendali atas manusia. Maka, ketika Imam Mahdi datang membawa sistem baru yang berdasarkan nilai-nilai langit, mereka merasa terguncang. Mereka sadar bahwa jika Imam Mahdi berhasil, semua privilese mereka akan hancur. Itulah sebabnya mereka menggunakan seluruh sumber daya untuk menundukkannya: uang, militer, teknologi, bahkan ilmu sihir dan tipu daya spiritual. Namun Imam Mahdi tidak berperang demi kekuasaan. Ia tidak datang untuk memaksakan dominasi satu kelompok atas kelompok lain. Ia datang sebagai pelayan kebenaran,
untuk memerdekakan manusia dari perbudakan dunia. Dalam setiap langkahnya, Imam Mahdi mengembalikan umat manusia kepada Tuhan, kepada keadilan sejati, dan kepada nilai-nilai yang telah lama dilupakan. Ketika akhirnya pertempuran besar mencapai puncaknya, langit dan bumi seolah bersatu dalam satu momentum besar. Pertarungan antara Imam Mahdi dan seluruh kekuatan kebatilan menjadi peristiwa yang mengguncang sejarah manusia. Dalam momen-momen akhir perjuangan ini, muncul kembali sang musuh utama, Dajjal, yang selama ini menjadi simbol tertinggi penyesatan dan kebohongan. Namun, sebelum Dajjal benar-benar muncul ke permukaan, Imam Mahdi telah lebih dulu meruntuhkan banyak tiang-tiang kebatilan yang menopang kemunculannya. Dengan bantuan dari langit dan bergabungnya utusan Tuhan yang lain dalam momen akhir ini, Imam Mahdi berdiri di garda depan perjuangan manusia melawan kegelapan. Musuh-musuhnya telah menggunakan segala cara untuk menjatuhkannya. Tetapi mereka lupa satu hal: kekuatan kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh tipu daya, sebesar apapun kekuatannya. Dan kelak, kemenangan itu akan datang, bukan sekadar sebagai kemenangan atas medan perang, tapi sebagai kebangkitan umat manusia dari tidur panjang mereka, menuju masa di mana keadilan mengalir seperti sungai dan bumi kembali menjadi tempat tinggal yang penuh rahmat dan kedamaian. Setelah melalui berbagai pertempuran yang menguras jiwa dan raga, Imam Mahdi semakin mendekati puncak misinya. Dunia perlahan mulai menyadari bahwa sosok ini bukan sekadar pemimpin revolusioner atau pembaharu sosial biasa. Ia adalah cahaya yang selama ini tertutupi oleh awan-awan kelam kebodohan, ketamakan, dan fitnah yang dibungkus dalam budaya, politik, dan agama yang telah diselewengkan. Musuh-musuhnya, meski secara fisik dan kekuatan tampak mengungguli, mulai runtuh satu demi satu karena ketidakmampuan mereka menandingi kejujuran, keberanian, dan kebeningan hati yang terpancar dari sosok Imam Mahdi. Namun, perjuangan belum usai. Di saat dunia mulai condong kepada keadilan, musuh-musuh yang tersisa tidak menyerah begitu saja. Justru, mereka menjadi lebih ekstrim dan putus asa. Mereka melancarkan fitnah yang lebih kejam, menyebarkan kekacauan demi mempertahankan dominasi. Kekacauan ini tidak hanya hadir dalam bentuk peperangan fisik, tetapi juga kehancuran sistem moral dan intelektual. Mereka menciptakan pola pikir yang membuat manusia menjadi kebal terhadap kebenaran, mempertanyakan bahkan menolak realitas yang ada di hadapan mereka. Mereka menciptakan dunia paralel di mana kebohongan dibungkus sebagai kebenaran dan kebenaran dituduh sebagai kebohongan. Imam Mahdi menyaksikan umat manusia berada di persimpangan. Apakah akan mengikuti nurani mereka dan bergabung dalam barisan pembawa cahaya, atau tetap tenggelam dalam bujuk rayu musuh-musuhnya yang telah lama menjadi penguasa dunia? Dalam kondisi seperti ini, musuh terbesar Imam Mahdi bukan lagi kekuatan militer atau kekuasaan politik, tetapi kegelapan dalam hati manusia. Sebab, betapapun kuatnya perjuangan Imam Mahdi, jika hati manusia tetap tertutup dan menolak cahaya, maka perjuangan itu akan selalu menemui dinding penghalang. Namun, sejarah tidak akan berhenti di tengah jalan. Cahaya kebenaran tidak akan padam karena penolakan sebagian manusia. Justru, dari kegelapan inilah akan lahir cahaya yang lebih terang. Dalam momen inilah munculnya sosok penyelamat lainnya yang dijanjikan dalam nubuat-nubuat kuno akan bergabung dalam barisan Imam Mahdi. Bersama, mereka akan melawan gelombang terakhir kejahatan yang terwujud dalam bentuk kedatangan Dajjal, si penyesat besar. Musuh-musuh Imam Mahdi sebelum kedatangan Dajjal adalah para pengatur dunia yang menjadi pion-pion Dajjal. Mereka telah menyiapkan dunia untuk menerima kebohongan besar, membuat manusia tidak lagi percaya pada Tuhan,
bahkan tidak lagi mengenali fitrah mereka sendiri. Mereka telah membangun sistem yang menggantikan nilai-nilai ilahi dengan nilai-nilai materialisme dan egoisme. Dan Imam Mahdi, sebelum berhadapan langsung dengan Dajjal, terlebih dahulu menghancurkan fondasi-fondasi kebatilan inilah: ekonomi ribawi, politik korup, budaya dekaden, dan agama yang diperalat. Dan ketika semua persiapan telah selesai, ketika musuh-musuhnya satu persatu telah tumbang, ketika umat manusia mulai terbuka hatinya dan bersiap menerima kebenaran yang sejati, maka barulah akan tiba saatnya konfrontasi akhir melawan Dajjal, musuh yang paling besar, paling penuh tipu daya, dan paling mematikan. Namun, pertempuran ini bukanlah sekadar duel antara dua sosok, melainkan pertarungan dua jalan hidup, dua orientasi eksistensial, antara kesesatan dan petunjuk, antara nafsu dan cahaya. Maka dalam fase-fase akhir perjuangan Imam Mahdi, kita melihat bahwa seluruh musuh-musuhnya selama ini hanyalah bayang-bayang dari kehadiran Dajjal. Mereka adalah tentara-tentara kegelapan yang mempersiapkan dunia untuk kedatangan sang penipu besar. Imam Mahdi tidak hanya menghancurkan mereka secara fisik dan struktural, tapi juga menghancurkan gagasan dan ideologi mereka yang menyesatkan. Dan akhirnya, ketika semua kabut telah tersingkap, Imam Mahdi berdiri sebagai mercusuar cahaya yang menerangi jalan manusia menuju masa keemasan spiritual dan sosial yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Kemenangan itu bukan sekadar kemenangan atas medan tempur, tetapi kemenangan atas hati manusia yang kembali kepada Tuhan, kepada keadilan, kepada cinta, dan kepada kemuliaan hidup sebagai makhluk ciptaan yang termulia. Dalam babak akhir perjalanan Imam Mahdi, dunia berada pada titik balik sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah sekian lama berada di bawah bayang-bayang kekuatan tirani dan manipulasi, umat manusia mulai menggeliat, bangkit dari tidur panjangnya, dan melihat kembali ke arah cahaya yang selama ini terhalang oleh kabut tebal kebohongan. Imam Mahdi yang selama ini dianggap ancaman oleh kekuatan duniawi, mulai dipandang sebagai penebus, sebagai pemimpin yang mengajarkan bahwa kekuasaan sejati bukanlah menaklukkan tubuh, tetapi membebaskan jiwa. Namun, sebelum kemenangan itu benar-benar diraih secara menyeluruh, Imam Mahdi harus menghadapi badai terakhir, puncak dari segala kejahatan, manifestasi tertinggi kebatilan, yaitu munculnya sosok Dajjal. Tapi, Dajjal tidak muncul tiba-tiba. Selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad, kekuatannya telah disemai melalui tangan-tangan musuh Imam Mahdi yang telah lebih dulu ia hadapi. Dajjal adalah buah busuk dari pohon kezaliman yang telah tumbuh dan bercabang luas dalam sejarah manusia. Pohon kekuasaan tanpa batas, ilmu yang lepas dari moral, dan keimanan yang telah dipelintir untuk melayani ambisi duniawi. Musuh-musuh Imam Mahdi selama masa sebelum Dajjal inilah yang sebenarnya membuka jalan bagi datangnya Dajjal. Mereka adalah para pemimpin politik yang menyembunyikan kezaliman di balik diplomasi, para pemilik modal yang menjajah dunia dengan sistem ekonomi global yang tidak adil, dan para tokoh agama palsu yang menyebarkan kesesatan sambil berpakaian layaknya ulama atau cendekiawan. Mereka tidak hanya melawan Imam Mahdi secara langsung, tetapi juga membentuk persepsi publik untuk menjadikannya musuh. Mereka menggambarkan Imam Mahdi sebagai pemberontak, radikal, atau bahkan penyesat, padahal merekalah yang sebenarnya telah menyesatkan umat manusia jauh dari cahaya. Pada titik ini, dunia sudah sangat kacau. Perang besar berkecamuk, kemiskinan dan ketimpangan merajalela, moralitas hancur, dan krisis kepercayaan menyelimuti hati banyak manusia. Inilah saat yang ditunggu oleh Dajjal untuk menampakkan diri, saat di mana manusia begitu putus asa sehingga mudah diperdaya oleh janji-janji palsu. Namun Dajjal tidak akan berhasil melangkah bebas, karena Imam Mahdi sudah lebih dulu menyalakan obor kesadaran di banyak hati. Perlawanan terhadap Dajjal bukan dimulai dari konfrontasi langsung,
tetapi dari benteng-benteng yang telah dibangun oleh Imam Mahdi. Kesadaran spiritual, pendidikan yang benar, struktur sosial yang adil, dan komunitas-komunitas yang hidup dalam nilai ilahi. Sebelum berhadapan langsung dengan Dajjal, Imam Mahdi telah mempersiapkan dunia untuk menerima pertolongan dari langit. Dan disinilah terjadi peristiwa agung, bergabungnya dua kekuatan langit dalam satu barisan. Sosok penyelamat dari keturunan suci lainnya yang membawa risalah damai dan cinta dari sisi yang lain akan turun dan berdiri bersama Imam Mahdi. Ini bukan hanya pertemuan dua tokoh, tetapi simbol bersatunya dua poros besar kebenaran yang selama ini dipisahkan oleh waktu, budaya, dan sejarah. Keduanya akan menjadi kekuatan tunggal yang memimpin umat manusia melawan Dajjal. Dalam puncak pertarungan itu, segala topeng akan terlepas. Dajjal akan menunjukkan wajah aslinya, dan manusia akan melihat sendiri keburukan yang selama ini mereka pertahankan. Imam Mahdi, dengan kekuatan iman dan bantuan langit, akan memimpin umat dalam perlawanan terakhir, bukan hanya untuk menghancurkan Dajjal, tetapi untuk memulihkan tatanan dunia ke bentuk asalnya, dunia yang dikuasai oleh keadilan, kasih sayang, dan ketundukan kepada Yang Maha Kuasa. Dan ketika akhirnya Dajjal dikalahkan, tirai kegelapan pun tersingkap seluruhnya. Dunia memasuki masa baru yang tidak lagi ditentukan oleh kekuatan senjata atau uang, tapi oleh ilmu, iman, dan akhlak. Imam Mahdi tidak sekadar menang, ia mewariskan peradaban. Sebuah masa di mana manusia kembali hidup dengan kesadaran spiritual tinggi, di mana kejujuran menjadi dasar kehidupan, dan di mana tidak ada lagi tempat bagi kezaliman, keserakahan, dan kepalsuan. Perjuangan Imam Mahdi bukanlah fiksi atau dongeng semata, melainkan simbol perjuangan abadi antara terang dan gelap, yang hingga kini gema dan inspirasinya terus mengalir dalam hati orang-orang yang mencari kebenaran. Ia adalah pengingat bahwa meskipun dunia bisa dikuasai oleh kejahatan untuk sementara waktu, pada akhirnya kebenaran akan bangkit dan mengambil alih panggung sejarah dengan penuh keagungan. Setelah kemenangan atas Dajjal, dunia seakan menarik napas panjang untuk pertama kalinya setelah berabad-abad hidup dalam tekanan kebatilan. Imam Mahdi yang selama perjuangannya berdarah-darah melawan berbagai kekuatan yang menyimpang, kini berdiri di tengah umat manusia sebagai pemimpin spiritual dan duniawi yang adil. Tapi, kemenangan ini bukan akhir, melainkan awal dari sebuah era baru. Masa yang oleh banyak riwayat disebut sebagai masa keemasan. Masa di mana bumi dipenuhi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Imam Mahdi kini memulai fase rekonstruksi peradaban. Ia tidak sekadar menghapus kekuasaan jahat, tapi membangun tatanan dunia yang berlandaskan pada nilai-nilai surgawi, kejujuran, keseimbangan, cinta kasih, dan tanggung jawab sosial. Ia menetapkan sistem pemerintahan yang tidak berpusat pada kekuasaan individu, tetapi pada prinsip musyawarah dan keadilan. Bumi mulai berubah, bukan hanya secara politik dan sosial, tetapi juga secara spiritual. Hati manusia menjadi tenang karena tidak lagi dipenuhi kecemasan akan ketidakadilan, peperangan, atau manipulasi. Imam Mahdi menata ulang sistem ekonomi dunia. Ia menghapus praktik-praktik yang selama ini merusak, riba, eksploitasi tenaga kerja, monopoli, dan kesenjangan sosial. Tidak ada lagi orang yang kelaparan sementara yang lain hidup dalam kemewahan. Kekayaan didistribusikan secara adil. Pusat-pusat ilmu pengetahuan dibangun kembali dengan semangat mencari kebenaran, bukan demi dominasi teknologi atau kekuasaan. Ilmu menjadi cahaya yang kembali dipandu oleh wahyu dan etika. Para ilmuwan, cendekiawan, dan pemuka masyarakat hidup dalam keselarasan, saling mendukung untuk kemajuan umat manusia dalam kerangka kehambaan kepada Tuhan. Musuh-musuh lama yang pernah menguasai dunia kini telah tiada.
Namun, Imam Mahdi tidak mendidik umat dengan dendam. Ia menanamkan sikap pemaaf, membimbing manusia agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ia memuliakan mereka yang dulu tersesat, namun kini bertaubat, dan menempatkan mereka yang dahulu tertindas di posisi yang layak untuk membangun bersama. Lebih dari itu, Imam Mahdi membawa umat manusia kembali kepada satu titik pusat, kesadaran ilahi. Ia tidak menjadikan dirinya sebagai objek kultus atau kekuasaan mutlak. Ia justru menunjukkan bahwa kekuasaan hanyalah amanah, bahwa seluruh perjuangan ini bukan tentang dirinya, tapi tentang kebenaran yang selama ini dilupakan manusia. Ia menjadi simbol keberhasilan hamba yang setia pada Tuhannya, pemimpin yang benar-benar mewakili kehendak langit di bumi. Dalam masa ini, bumi seperti kembali ke masa kenabian. Langit dan bumi seakan lebih dekat, doa-doa dikabulkan, keberkahan turun dari segala arah, dan rasa damai memenuhi hati manusia. Tidak ada lagi tipu daya, tidak ada lagi dominasi kebohongan. Perempuan dan laki-laki hidup dengan saling menghormati dan menghargai. Anak-anak tumbuh dalam pendidikan yang menanamkan nilai luhur. Para pemuda tidak lagi bingung akan jati dirinya karena mereka mengenal Tuhan, sejarah, dan masa depannya. Namun, Imam Mahdi tetap waspada. Ia tahu bahwa hati manusia bisa berubah. Maka, salah satu tugas terbesarnya setelah kemenangan adalah menjaga agar nilai-nilai yang ia bangun tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya.